Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala an-nabiyul akram wa kanzul al-mutalsam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yansudu dallatahu fil masjid falyaqul la raddahu Allahu alaik fa innal masajida lam yubna lihadza. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang bersumber daripada sahabat Abu Hurairah, man sami'a, barang siapa mendengar, rajulan, seseorang, yansudu dhalatan, mencari barang yang hilang, fil masjid, di masjid, falyaqul, maka katakanlah tentunya kepada orang yang kehilangan tadi, la raddahallahu alaika, mudah-mudahan Allah tidak pernah akan mengembalikannya kepada kamu. Fa innal masajida, sesungguhnya masjid, lam yubna lihada, tidak dibangun untuk mencari ini, untuk menjadi barang hilang. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti kata yunsidu dhallatahu ayyadlubuha bi rafis saut, mencari barang hilang di dalam masjid dengan mengeraskan suara. Wa dhalla min kulli ma yuknana minal hayawan wa ghairi. Yang dikatakan dhalla, apa yang disimpan dari binatang atau yang lainnya. Dhalla syai' idza dha'a. Ya, dhalla dikata itu sesat ya. Berarti maksudnya hilang. Dhalla syai' idza dha'a. Fa dhalla mukhtassu bil hayawan. Biasanya kata dhalla, barang hilang yang dimaksud dengan lafaz dhalla adalah binatang. Untuk yang lainnya dikatakan dha'i atau lakit. Dha'i, barang hilang itu bahasa Arabnya dha'i atau lakit. Tapi kalau dhalla memang barang hilang, tapi yang dimaksud adalah binatang. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup tegas, barang siapa yang mencari barang hilang di dalam masjid, doakan dia. La raddallahu alaik, ai la awsalaha ilaika, mudah-mudahan barangmu yang hilang tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah disampaikan kepada kamu. Wa hada uqubatun lahu, ini siksaan untuk orang yang mencari barang hilang di masjid. Karena lirtikabihi fil masjid ma la yajuz, karena dia telah melakukan pelanggaran di dalam masjid yang seharusnya tidak boleh dia lakukan di dalam masjid. Wa dhahiru ayyakula dzalika jahran wa annahu wajibun wal jumhur ala nadab. Kalau ada orang barang hilang, cari barang hilang di masjid, katakan mudah-mudahan tidak ketemu barang hilangmu. Seharusnya diucapkan dengan kata-kata yang keras. Jumhur ulama mengatakan wajib, tapi kalau selain jumhur mengatakan sunnah. Karena masjid, alasannya apa? Ta'lil liddu'a liyaqul hadhil jumlah. Jadi doa, karena apa? Dikatakan seperti itu, fa innal masajid la tubna li hadza. Ini adalah alasan kenapa didoakan jelek orang yang kehilangan barang di masjid lalu dia mencarinya di masjid. Itu alasannya karena masjid bukan dibangun untuk cari barang hilang, tapi untuk ibadah. Lan tubna li hadza ay lisadid dalla bal bunyat li dzikrillah was shalah
wal ilm wal mudzakarah fil khair. Karena masjid itu dibangun tentu tujuannya untuk berzikir, untuk mengingat nama Allah, untuk baca ratib, untuk baca wirdul latif, untuk baca doaul fajar, untuk baca, untuk salat, untuk baca salawat, untuk ilmu, untuk pengajian sebagaimana kita adakan pada saat mudzakarah fil khair, mengingat dalam kebaikan. Itu tujuan dibangunnya masjid. Oleh sebab itu, hadis yang berikutnya yang juga bersumber daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'a fil masjid, jika kamu melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, faqulu lahu, maka katakan kepadanya, la arbahallahu tijarataka, kamu dagangan di dalam masjid, mudah-mudahan kamu tidak pernah diberi untung, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kamu beruntung, mudah-mudahan daganganmu rugi. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali, arti secara global, usisatil masjid li dzikrillah, masjid itu dibangun untuk mengingat Allah, untuk menyebut nama Allah. Wal mudzakara fil khair, untuk mengingatkan tentang kebaikan atau pengajian, zikir, salawatan, istighasa, baca burda dan yang lainnya. Li'annaha buyutullah, karena masjid adalah rumahnya Allah, maka digunakan untuk apa yang bertalian dengan Allah. Adzinallahu bi raf'iha wa an yudhkara fiha ismuh, Allah mengizinkan untuk mengangkat suara seperti pengajian sekarang ini pakai mic, zikir juga seperti itu, untuk menyebut nama Allah di dalam masjid. Fala yajuzul bai' wa shira', maka tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid. Wala nashuddud dhalla, maka juga kita tidak boleh mencari barang hilang atau kambing hilang atau sepeda motor hilang di dalam masjid. Fayambawi liman ra'a al-mutabayyi'in, seharusnya kalau kita lihat orang dagang di dalam masjid, apa yang seharusnya kita lakukan? Ayyagula lahuma, berdoa untuk keduanya, la arbahallahu tijarata, mudah-mudahan Allah tidak pernah memberi untung kepada barang daganganmu. Zajran lahuma, untuk melarang keduanya, penjual dan pembeli, untuk mencela keduanya, penjual dan pembeli. Wa in kana bai'uhuma sahihan munakidan, walaupun jual belinya sah dan terlaksana, tapi itu tidak baik. Wa man da'alahu syai'un fala yatlubu fil masjid, siapapun yang kehilangan sesuatu tidak boleh cari di dalam masjid. Kalau mau cari, yas'ala anhu inda abwabihi, cari melalui pintunya. Jadi dari luar masjid cari barang hilang, mungkin tanya kepada pengurus, mungkin tanya kepada teman-teman yang sholat di masjid, tapi di luar masjid, jangan di dalam masjid, atau di pintu masjid paling tidak. Walau dha'a fil masjid, walaupun hilangnya di masjid. Faman sami'a nasyida dhalatihi yaqulu lahu zajran la raddahu Allah alaik, siapapun yang mendengar orang cari barang hilang di masjid, katakan kepada dia, mudah-mudahan barang hilangmu tidak pernah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini ada beberapa hukum yang dapat kita ambil dan beberapa hikmah. Hukum yang pertama, an-nahyu an talabid da'i fil masjid, larangan mencari barang hilang di masjid. Faman sami'a mithla dzalik, barang siapa mendengar hal tersebut, orang cari barang hilang di masjid, yatlubu minhu, mencari barang hilangnya di masjid, ayyadua alaih bi adami raddihi ilaih, maka didoakan dengan doa jelek. Ini bukan doa baik, doa jelek. Mudah-mudahan barangmu yang hilang tidak pernah kembali. Ini yang disampaikan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, fikul hadis yang dapat kita ambil,
tahrimul bai' wa syira', haram jual beli fil masjidi, dalam masjid. Apalagi kampanye dalam masjid, jual beli aja yang halal itu diharamkan, apalagi kampanye dengan janji-janji yang tidak mungkin bisa ditepati. Yang kampanye orang kafir lagi, ya, masuk dalam masjid ataupun halaman masjid, jelas hukumnya haram itu. Faman ra'a fi dzalik, barang siapa yang melihat tersebut, ayagula, hendaknya dia berdoa, likulli minal ba'i wal mustari, untuk orang penjual dan pembeli, termasuk orang yang masuk masjid, kampanye di masjid, doakan mudah-mudahan kamu tidak sukses untuk nyalonkan karena kamu kampanye melalui masjid. Kalau ada orang berdagang, mudah-mudahan Allah tidak pernah memberi untung, tidak pernah menjadikan sukses barang daganganmu. Zajran lahuma, itu untuk larangan bagi keduanya. Ucapan ini saya ulang kembali, jumhur ulama mengatakan hendaknya dikeraskan biar dengar. Yang kampanye di masjid biar tidak kampanye, yang jual barang di masjid biar tidak jual barang di masjid. Hendaknya disampaikan dengan keras. Mudah-mudahan kamu nyalek, mau wali kota, mau gubernur, mau DPR, mau presiden, mudah-mudahan gagal. Kalau tetap jadi, mudah-mudahan tidak berkah. Begitu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau berdagang, mudah-mudahan dagangannya tidak pernah berkah, tidak pernah beruntung. Yang ketiga, al-masajidu lam tubna lil istighal bitijarah. Masjid tidak dibangun untuk menyibukkan diri dengan perdagangan, wal umurid dunyawiyah, dan urusan yang bertalian dengan dunia. Kampanye itu urusannya dunia, itu jabatan, tidak ada urusannya dengan agama. Kecuali kalau dulu masa khalifah, pemilihan khalifah Abu Bakar, pemilihan khalifah Umar, pemilihan khalifah Utsman, pemilihan khalifah Ali radhiyallahu anhum, itu bertalian dengan agama karena mereka diangkat dalam rangka untuk melaksanakan agama. Kalau pemilihan-pemilihan pemimpin lain tidak ada pertaliannya dengan agama secara langsung. Walaupun mungkin juga ada pertalian, bedanya antara orang yang taat dan kepada Allah, orang Islam, orang yang takut kepada Allah dengan orang yang tidak takut, itu lain ya. Kalau ada pilihan-pilihan yang berbahaya, itu lain. Kalau memang ada pemilihan bertalian dengan agama untuk kepentingan agama, tidak apa-apa, tapi tidak perlu kampanye, sampaikan aja apa adanya. Begitu yang perlu kita sampaikan bersama, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seumpamanya jangan milih partai tertentu karena anti Islam, tidak apa-apa itu, karena bertalian dengan Islam untuk kepentingan Islam. Ini yang perlu kita ingatkan bersama. Masjid tidak dibangun untuk perdagangan, masjid tidak dibangun untuk kampanye, masjid tidak dibangun untuk menjadi barang hilang, masjid tidak dibangun untuk urusan dunia, tapi masjid dibangun untuk ibadah dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini di mata Allah tidak ada nilainya sama sekali. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rawa Juwaibir ya, anid Dhahak, dikatakan qal lamma ahbatallahu wa adama wa hawa ilal ard, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Ibu Hawa ilal ardi, ke bumi, wa wajada raihatad dunya, keduanya mendapatkan bau dunia, wa faqada raihatal jannah, dan mereka kehilangan bau surga. Wusi alaihima arba'ina sobahan, pingsan selama 40 pagi atau 40 hari. Minnatid dunya, karena bau busuk daripada dunia. Jadi bayangkan, bau surga itu tidak bisa hilang ya. Bau surga itu sangat harum. Tapi tatkala Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan oleh Allah ke dunia ini, maka penciuman bau surganya itu hilang. Bahkan beliau pingsan karena ditampakkan oleh Allah betapa busuknya bau dunia ini. Sehingga karena kagetnya
tidak kuat mencium bau busuk dunia, pingsan selama 40 hari. Jadi dunia itu tidak ada nilainya di mata Allah. Dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah innallaha lam yakhluq khalqan abwadha ilaihi minad dunya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Allah benci melebihi dunia. Artinya Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang paling Allah benci kecuali dunia. Tidak ada yang lebih Allah benci melebihi dunia. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikan lanjutan hadis ini, wa annahu mudkhalaqaha lam yandur ilaiha. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada dunia, karena begitu bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada dunia hingga tidak berkenan untuk melihat dunia. Il hadirun al muhtaramun, perlu kita ingat bersama peringatan-peringatan keras baginda Nabi Muhammad bahwasanya dunia itu sangat berbahaya bagi kita kalau dunia itu, cinta dunia itu diletakkan di hati kita. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kanat niyatuhul akhirah jama'allahu samlah wa ja'ala winahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa hidup niatnya dunia, niatnya akhirat ya. Hidup niatnya akhirat, hidup niatnya belajar agama, hidup niatnya untuk menyebarkan ilmu agama, hidup niatnya untuk memakmurkan masjid, hidup niatnya untuk melakukan kebaikan, hidup niat untuk sujud dan rukuk kepada Allah, hidup niatnya untuk mendekatkan diri dan membekali diri menuju hari akhirat. Barang siapa yang kehidupannya niatnya seperti itu, maka semua urusannya akan dikumpulkan oleh Allah. Semua urusannya menjadi baik, tidak pecah belah. Dan Allah menjadikan kekayaannya di dalam hatinya selalu kaya. Ya, merasa dirinya selalu kaya, tidak butuh kepada siapapun, tidak perlu kepada siapapun. Lebih dari itu, dunia akan didatangkan kepada dirinya dalam keadaan hina, walaupun dia tidak mau kepada dunia. Artinya orang yang hidupnya untuk akhirat akan dikejar oleh dunia. Namun sebaliknya, wa man kanat niyatuhud dunya, barang siapa yang berbuat, barang siapa yang hidup niatnya hanya untuk dunia, bangun tidur pikirannya dunia, dalam segala urusan pikirnya adalah dunia, farraqallahu ali amrah, urusannya akan dipecah belah oleh Allah, dijadikan berantakan. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan kefakiran atau kemiskinan, bahkan lebih dari kemiskinan, akan selalu diletakkan di pelupuk matanya, selalu kelihatan takut akan kemiskinan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dan Allah tidak akan menjadikan dunia datang kepada orang yang hanya mikirnya dunia kecuali Allah yang telah tentukan. Ya, kalau gajinya 1 juta ya 1 juta itu aja. Kalau gajinya 10 juta ya 10 juta itu aja. Tapi bagi orang yang memikirkan akhirat, berjuang untuk akhirat, kalau dia punya penghasilan 1 juta bisa bernilai 10 juta ataupun 100 juta keberkahannya. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jangan terlalu mengeluh tentang urusan dunia. Jadilah kita orang yang qanaah, terima apa adanya, sehingga Allah pun akan menerima apa adanya dari amal yang kita lakukan. Il hadirun al muhtaramun, sangat keras peringatan-peringatan dari hadis yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad terhadap mereka yang cinta kepada dunia, hingga kampanye pun di dalam masjid, cari barang hilang pun di dalam masjid, dagang pun di dalam masjid. Bahkan dalam hadis yang lainnya,
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man asbaha wa huwa yasku di kal ma'ash fa ka'annama yashku rabbah wa man asbaha li murid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah wa man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutha dini. Begitu ancaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di pagi hari telah mengeluh tentang sulitnya, sempitnya tentang urusan dunia, pagi-pagi sudah ngurus masalah dunia, maka orang yang mengeluh seperti itu sama seperti dia mengeluhkan Allah. Berarti tidak terima tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak terima tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, akan terancam dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah, jika Allah mencintai seorang hamba akan diuji termasuk dengan dunia, kekurangan dunia dan yang lainnya. Fa in radiya falahu ridha, kalau dia rela, Allah rela kepada dirinya. Fa in sahita falahu sud, kalau dia murka, dia tidak terima dengan kehidupan yang Allah berikan kepada dirinya, maka Allah juga akan murka, sehingga rezekinya pas-pasan saja, tidak akan pernah maju. Kehidupannya akan selalu menumpuk hutang dan hutang, masalah dan masalah. Tapi kalau orang yang hidup walaupun pas-pasan dia ridha kepada Allah, Allah pun ridha kepada dirinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dirinya, maka semua kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah dan kebutuhan dunianya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah, "Wa man asbaha li umuri dunya hazinan," pagi-pagi dia susah tentang urusan dunia, sudah sumpah dia urusan dunia, mengeluh tentang urusan dunia, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, berarti dia telah pagi-pagi telah murka, telah marah kepada Allah. Tentu Allah juga akan marah kepada dirinya. Wa man tawadha'a li ghaniyin, barang siapa yang merendahkan dirinya, tunduk sopan, merendahkan dirinya kepada orang kaya, liwinahu, karena kayanya bukan karena solehnya, faqad dhahaba thulutha dinih, 2/3 agamanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia di mata agama. Tidak boleh mencari dunia di dalam masjid, karena dunia di mata Allah tidak ada nilainya. Kalau ada orang di masjid mencari dunia, maka didoakan dengan jelek, jual beli dan yang lainnya didoakan dengan jelek. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-205, an Hakim bin Hazam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud, tidak diperkenankan melaksanakan had atau hukuman fil masjid, di dalam masjid, wala istaqadu fiha, dan tidak diperkenankan melakukan kisos juga di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Al-hudud jam'u haddin, secara bahasa al-man'u, melarang, wa syara'an uquba muqaddara, hukuman yang telah ditentukan syara'an secara syariat. Makanya dikatakan al-had itu adalah hukuman yang telah ditentukan secara syariat. Birtikabi maksiatin, karena melanggar maksiat, melakukan maksiat, litamna'a minal wuku' fi mithliha, agar adanya hukuman itu melarang orang lain, mencegah orang lain untuk jatuh dalam maksiat yang serupa. Kalau dikatakan la yustaqadu fiha, ay la yuqamu fiha, ay fil masjid, al-qud ay al-qisas, sumi al-qisas qudan li'annahu kanu yaquduna al-qatil ila baitil maqtul. Dikatakan qud karena orang yang membunuh biasanya digiring, dibawa ke rumahnya orang yang dibunuh, makanya dikatakan al-qud atau yuqadu. Ya, tidak boleh. At-tahlilul lafzi, rincian uraian secara lafaz. Al-masjid buyutullah, masjid itu adalah rumahnya Allah.
yajibu ta'dhimuha, wajib kita menghormatinya. Fayambawi alla tuqama fiha al-hudud, maka seharusnya tidak boleh melaksanakan hukuman di dalam masjid. Lima fi dzalika min ta'ridiha, karena kalau melaksanakan hukuman ada hal-hal tertentu yang harus ditampakkan, bahkan lil ihana, untuk menghinakan. Bisa babi ingkisafi auratil mahdud fiha, bisa jadi orang yang dihukum nanti auratnya tersingkap, terbuka auratnya, maka tidak boleh dalam masjid. Al khurujul adha minhu, atau keluar gangguan dari orang yang sedang dihukum. Tarotan ukhra, kadangkala. Au awiluhu, atau ratapannya, atau keluhannya, teriakannya. Dan itu tentu watashwisuhu, itu akan mengganggu di dalam masjid, meramaikan masjid, mengacaukan masjid. Dan tentunya juga alal musallin, mengacaukan orang yang sholat di masjid. Wal qari'in, dan orang yang membaca Al-Quran di masjid. Fasinatil masjid, maka dijaga masjid andalika ta'diman laha, maka dijaga jangan sampai ada cari barang hilang, urusan dunia di masjid, pelaksanaan hukuman di masjid, pelaksanaan qisas di masjid, dijaga masjid dalam rangka ta'diman laha, untuk mengagungkan atau memuliakan masjid. Fikih hadis yang dapat kita ambil dari apa yang kita baca, tahrimul qisas wa iqamatul hudud fil masajid, haram melaksanakan qisas dan menegakkan hukuman di dalam masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim bin Hazam Al-Asadi Abu Khalid, beliau termasuk min asrafi Quraisy, pembesar atau orang yang mulia di bangsa Quraisy, fil jahiliyah, dalam jahiliyah dan Islam. Aslama amul fatah, masuk Islam pada waktu penaklukan kota Mekah. A'tahun nabi mi'a minal ibil min wanaimi Hunain, Rasulullah menghadiahkan kepada dirinya 100 unta dari harta rampasan perang. Jadi Rasulullah itu nabi yang tidak pernah takut miskin, di mana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah satu kepala suku menjelaskan tentang ajaran Islam, di antaranya tidak takut miskin. Dan Rasulullah buktikan, kalau kamu masuk Islam, kata Rasulullah, apa jaminannya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku punya 2 lembah yang penuh dengan kambing. Kalau kamu masuk Islam, aku berikan kepada kamu semuanya. Akhirnya dia masuk Islam, pulang ke kampungnya, ngomong sama rakyatnya, nyampaikan kepada rakyatnya, masuklah Islam. Kenapa? Nabinya orang Islam itu tidak pernah takut miskin. Dia sangat dermawan. Dia menghadiahkan aku kambing dengan 2 lembah yang terpenuhi dengan kambing. Sehingga banyak orang masuk Islam karena kedermawanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya Hakim bin Hazam mendapatkan hadiah unta daripada baginda Nabi Muhammad sebanyak 100 unta. Wulida fi jawfil Ka'bah, dilahirkan di dalam Ka'bah. Qabla al-fil, sebelum amul fil, sebelum peperangan atau penyerbuan Ka'bah. Bi thalatha asrata sana, 13 tahun sebelumnya. Wa kana jawadan, Hakim bin Hazam ini seorang yang sangat dermawan. A'taqa mi'a raqabah, ketemu Rasulullah dengan orang yang dermawan. Ternyata Hakim ini juga orang dermawan, sehingga Hakim ini pernah memerdekakan 100 budak. Mata sana arba'a wa khamsin, wafat pada tahun 54 Hijriah. Hidup selama mi'a wa isrina sana, 120 tahun hidup umurnya. Ada mengatakan mi'a situna fil jahiliyah, 60 tahun hidup sebagai jahiliyah, wasituna fil Islam, dan hidup 60 tahun sebagai orang Islam. Lahu arba'ata aulad, dia mempunyai 4 anak.
kulluhum sahabiyun, semuanya empat-empatnya menjadi sahabat, yaitu Abdullah, Khalid, Yahya dan Hisham. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tertandingi tentang akhlaknya, kedermawanannya. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ketiga, hadis yang ke-206, bersumber daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, usiba Sa'dun, Sa'ad terkena anak panah Yaumul Khandaq, pada waktu perang Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khimatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan tenda untuk Sa'ad fil masjid, di dalam masjid. Liyaudahu min qaribin, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjenguknya dari dekat. Usiba ay asabahum sahamun, kena panah. Itu Sa'ad bin Mu'ad bin Nu'man bin Umrul Qais bin Zaid bin Abdul Ashhal al-Ausi, masuk Islam di Madinah baina aqabatil ula wa tsaniyah, antara aqabah yang pertama dan yang kedua. Masuk Islam juga putra-putranya, aslama bi islamihi, masuk Islam dengan keislaman saat ini, yaitu Banu Abdul Ashhal, bangsanya dia, qabilahnya dia masuk Islam. Wasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ansor, karena dia dengan keislamannya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah banyak masuk Islam, qabilahnya dia banyak masuk Islam, maka diberi gelar oleh Rasulullah Sayyidul Ansor. Wa kana muqaddaman muta'an, saat ini termasuk orang yang dikedepankan oleh kaumnya dan ditaati. Syarifan, mulia, fi qaumi, di dalam kaumnya. Min kibaris sahabah, termasuk pembesar sahabat. Itulah sejarah tentang siapa itu Sa'ad, yang karena begitu istimewanya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan kemah di dalam masjid untuk merawatnya, dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjenguknya dari dekat. Al-ma'na al-ijmali, rakhas asy-syari fi an-naumi fil masjid, memberi izin, pemberi syariat tidur di dalam masjid. Kama ajaza iqamatul marid fihi, sebagaimana Rasulullah membolehkan merawat orang sakit di dalam masjid. Wa nasbul khima lahu, membuat kemah di dalam masjid. Kama waqa'a dzalika fil ahdin nabawi, sebagaimana itu pernah terjadi di masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Sa'd bin Mu'ad, untuk Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Liyatamakana sallallahu alaihi wasallam min ziyarati, agar memungkinkan Rasulullah untuk menjenguknya. Wa taraddud alaih, mundar-mandir dalam menjenguknya. Wa hadza awwalu markazin is'afiyin, ini adalah pusat medis pertama kali yang dibuat dalam dunia, yaitu yang dibuat oleh Rasulullah dalam dunia Islam. Yusrifu alaih, Rasulullah yang langsung memantaunya. Wa ma'lumun anna kullam minan naum wat tamrid fil masjid mugayyad, tentunya tidur dan juga merawat orang sakit di masjid itu mugayyad, ada catatan-catatannya, ada persyaratan-persyaratannya. Bima idza lam yuaddi ila talwithi, kalau tidak mengakibatkan mengotorinya. Mungkin ada khotib datang lebih awal, ya, ngantuk, capek, ya, kelelahan, tidur sebentar untuk khutbah, ya mungkin karena darurat. Jadi hal-hal yang mendesak, bukan semuanya orang boleh tidur di masjid, karena masjid bukan untuk tempat tidur. Itu kalau darurat. Wa illa muni adzalik, kalau tidak dilarang selain itu. Dan disebutkan di sini fikul hadis jawazun naum fil masjid, boleh kalau darurat tidur di masjid, ya. Orang wiritan mulai jam 3 di masjid, subuh di masjid, wiritan lagi asik wirid ketiduran, tidak apa-apa,
Yang penting jangan disengaja bawa bantal, bawa kasur ke masjid, jangan. Yang kedua, jawazu baqa'il marid fil masjid walau kana jadihan. Boleh orang sakit itu tinggal di masjid. Kalau darurat ya, ada tempat, kalau ada tempat dipindahkan, kalau tidak ada tempat tidak apa-apa. Dirawat sementara walaupun dia dalam keadaan terluka sebagaimana saat. Yang ketiga, masy'uriyatu iyadatil marid. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan betapa pentingnya menjenguk orang sakit. Termasuk hakul muslim alal muslim, haknya orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya. Di antaranya adalah kalau sakit hendaknya dijenguk. Yang keempat, jawazu nasbil khima fil masjid. Boleh mendirikan kemah di dalam masjid li hajatin kalau ada keperluan. Seperti memberi pembatas seperti ini antara laki dengan perempuan, itu termasuk bagian dari khimah, ada apa-apa itu. Kalau ada keperluan untuk memisah antara laki dan perempuan. Wa in muni'at minas shalah li'annaha la tadumu bi khilafil bina fa yamna'u mutlaqan. Ya karena kalau keperluan itu kan tidak selamanya bisa dipindah-pindah dan yang lainnya, hanya pada waktu mendesak. Itu tidak apa-apa secara syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca di pagi hari ini menambah wawasan kita dalam kehidupan kita agar kita lebih mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan masjid, dalam berakhlak, berbuat, bertutur kata dan bertindak tanduk, sehingga apa yang kita lakukan selalu dalam bimbingan ajaran baginda Nabi Muhammad, dengan harapan yaitu dengan semuanya itu kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul rabbi istajib lamin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fidani wa mu'afatin minal fidani wa mu'afatin minal fidani.